Saudara, baru-baru ini Wali Kota Medan Bobi Nasution ramai dikritik usai mendukung polisi menembak mati pelaku begal. Tapi apakah hukuman mati ini bisa membuat pelaku jera? Selengkapnya dalam diskusi bersama Skolastika Silvia. Menyampaikan UKP tidak di lapangan walaupun harus ditembak mati ya. Wali Kota Medan Bobi Nasution lagi banyak dikritik setelah mendukung polisi untuk menembak mati para pelaku begal. Pertanyaannya, apakah hukuman tembak mati di tempat ini efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku? Kita diskusi. Ya, masih sering terjadi di sini Kapolres menyampaikan UKP tidak di lapangan walaupun harus ditembak mati ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Itu tadi statement Wali Kota Medan Bobi Nasution. Saat itu konteksnya sedang dalam konferensi pers setelah Kapolrestabes Medan dan jajarannya berhasil menembak mati salah satu pelaku begal sadis yang sangat meresahkan. Di postingan lainnya yang sudah dihapus karena memicu polemik, ini dia caption yang ditulis oleh Bobi Nasution. Kejahatan begal dan geng motor saat ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat dan harus ditindak tegas. Apalagi para pelaku yang sudah melakukan aksi tersebut berulang kali. Untuk itu saya harap pihak polisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan walaupun harus ditembak mati. Pernyataan ini langsung menuai pro dan kontra. Salah satu kecaman datang dari Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, di mana pernyataan Bobi dinilai abai terhadap hak asasi manusia. Menurut Kontras, perlu digarisbawahi bahwa para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil. Gimana tanggapan Bobi setelah dituding seolah-olah mendukung polisi melakukan tindak sewenang-wenang? Nah, itu tadi kata Pak Wali Kota. Tanya aja ke warganya. Kita tanya langsung ke warga Medan. Setuju nggak sih mereka dengan tembak mati pelaku begal? Mana-mana memang harus biar jerah. Karena ditangkap juga dimasukkan keluar berbuat seperti itu lagi. Jadi efek jerahnya mungkin kalau menurut aku sih seperti itu. Bapak jadi setuju kalau seandainya pelaku begal itu seharusnya ditembak? Setuju. Kalau bisa sih dihukum seberat mungkin, biar ada efek jerah. Nah kalau ditembak mati itu ya coba pikir-pikir dulu lah, ada baiknya sih. Itu tindakan yang tegas karena untuk membuat suasana dari Kota Medan ini lebih aman lagi dan lebih takut lagi para begal untuk berbuat jahat. Pertanyaan lainnya, seberapa meresahkan sih kasus kejahatan jalanan di Kota Medan? Ini dia, kami rangkumkan beberapa untuk Anda. Video viral ini memperlihatkan aksi pelaku begal di depan Musola Medan Marelan. Pelaku berboncengan mencari sasaran, kemudian menendang sepeda motor korban hingga mengejar dengan senjata tajam. Atau dengan arogannya memukul korban yang tidak berdaya, menodongkan senjata tajam dan merampas sepeda motor. Saat itu korban dan istrinya sedang akan pergi ke pasar di pagi hari. Nah, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Ini kondisi satu dari 4 tersangka begal sadis setelah timah panas menembus kedua kakinya. Rasa sakitnya tentu nggak sepadan setelah aksi keempatnya menewaskan satu mahasiswa saat itu akan membeli makanan. Sebagai gambaran, ini data kasusnya. Dalam bulan Juni saja, Polrestabes Medan merilis 97 kasus kejahatan jalanan termasuk begal dan menangkap 140 tersangka. Meresahkan jelas, memakan korban gak sedikit, kerugian material, luka-luka, sampai nyawa melayang. Tapi gimana pun sebagai negara hukum yang namanya prosedur penegakannya juga harus sesuai dengan undang-undang. Nah, bicara soal batasan perlawanan penegak hukum, sejauh apa sih?
peringatan itu tetap harus dilakukan sebelum melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan seorang penjahat. Seorang penjahat atau penjahat itu bisa ditembak bila sudah membahayakan anggota masyarakat yang lain atau petugas yang sedang bertindak seperti itu. Kalau prasyarat itu sudah terpenuhi, tentunya anggota kepolisian boleh melakukan penembakan. Itu pun tetap pada bagian-bagian yang tidak mematikan. Tindakan tegas itu tujuannya melumpuhkan aksi kejahatan, bukan untuk mematikan. Hukuman dibuat untuk apa? Memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan rasa keadilan kepada korban, dan yang pasti harus cukup efektif untuk mencegah resiko berulangnya. Kalau kamu termasuk yang mana? Pro atau kontra? Satu yang pasti, pelaku begal ataupun kejahatan lainnya nggak boleh punya tempat di negeri ini. Makasih sudah diskusi.